Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam ya dua-duanya komit untuk bergabung. Dah. Belum bisa, belum ada black and white, belum apa Mas? Ya. Thohir terus akan memantau ini, akan melihat ini, dan karena Erik mengatakan dia ingin cepat bahwa proses ini jangan terlalu berlama-lama sama seperti Pak yang dulu-dulu ya, yang sebelumnya yang memakan waktu lama, bahkan ada yang sampai setahun. Ini sudah terlalu lama menurut Erik. Tidak boleh begini, kita harus cepat melangkah ini. Karena kita tunggu. Ini tadi kami dengan Pak Dirjen AHU. Kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana, karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Lini serang jadi sorotan, Erick Thohir siapkan striker baru, Haaland dan Piru. Hasil yang diraih timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday terakhir memang meninggalkan rasa tidak puas di kalangan pecinta sepak bola nasional. Meski permainan di lini tengah dan pertahanan dinilai mengalami perkembangan signifikan, sektor depan kembali menjadi sorotan. Beberapa peluang emas gagal dimaksimalkan, kombinasi penyerang tidak berjalan mulus, dan penyelesaian akhir masih jauh dari kata efektif. Kegagalan mencetak gol dalam laga uji coba ini jelas menjadi alarm besar. Bukan sekadar karena hasil seri atau kalah tipis, melainkan karena babak ronde 4 kualifikasi Piala Dunia sudah di depan mata. Di fase itulah, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan dengan kualitas terbaik Asia. Jepang, Korea Selatan, Iran, hingga Australia bisa saja berada di jalur yang sama. Dengan kualitas seperti itu, kelemahan di lini depan tidak bisa lagi ditoleransi. Melihat kondisi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tinggal diam. Sejak awal, ia sudah menekankan bahwa membangun timnas bukan hanya soal taktik, tetapi juga soal kualitas pemain. Program naturalisasi pun menjadi strategi besar untuk mempercepat peningkatan kekuatan skuad Garuda. Dan kini, dengan sorotan tajam mengarah ke lini depan, Erick diyakini akan menambah amunisi striker baru. Isu pun berembus kencang bahwa 2 nama sedang disiapkan. Bukan sembarang pemain, melainkan sosok yang reputasinya sudah dikenal luas di Eropa, Erling Haaland dan Joel Piru. Mendengar nama Erling Haaland saja sudah cukup membuat publik sepak bola gempar. Striker Manchester City ini adalah simbol mesin gol modern. Fisik raksasa, kecepatan lari yang menakjubkan, naluri predator di kotak penalti, hingga kemampuan menyelesaikan peluang dengan berbagai cara membuatnya nyaris tak tertandingi. Bayangkan jika Haaland mengenakan seragam merah putih. Lini depan timnas yang selama ini menjadi kelemahan langsung berubah menjadi kekuatan utama. Crossing dari sisi sayap tidak akan lagi terbuang sia-sia, bola mati selalu menjadi ancaman, dan lawan harus mengerahkan 2 hingga 3 pemain hanya untuk menjaganya. Secara psikologis, nama besar Haaland akan memberi efek luar biasa. Bek Asia yang terbiasa menghadapi striker biasa tentu akan gentar ketika berhadapan dengan top scorer Liga Champions. Supporter Indonesia pun akan dipenuhi rasa percaya diri. Momen menyanyikan Indonesia Raya bersama Haaland di lapangan akan menjadi pemandangan sakral, tak terbayangkan sebelumnya. Berbeda dengan Haaland yang berada di level super bintang, Joel Piru adalah opsi yang lebih realistis. Striker keturunan Belanda ini tampil konsisten di EFL Championship bersama Leeds United. Gaya bermainnya sederhana namun efektif. Piru piawai mencari ruang di antara bek lawan, tenang dalam penyelesaian akhir, dan memiliki insting gol yang tajam. Piru juga masih muda, dengan karir panjang di depannya. Jika benar-benar dinaturalisasi, ia bisa menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Tidak hanya untuk ronde 4, tetapi juga menuju Piala Dunia 2026 dan 2030. Kehadiran Piru akan membuat lini depan Indonesia lebih fleksibel. Ia bisa dimainkan sebagai striker tunggal, bisa pula berduet dengan penyerang lain. Dengan suplai bola dari Tom Haye atau Marcelino Ferdinand, Piru diyakini mampu memaksimalkan peluang yang sebelumnya sering terbuang.
Kombinasi Haaland dan Pirou, meski masih berupa isu, menghadirkan gambaran luar biasa. Haaland bisa menjadi target man utama yang menakutkan, sementara Pirou melengkapi dengan kecerdikan di ruang-ruang sempit. Lawan akan kesulitan mengantisipasi serangan Indonesia. Fokus pada Haaland bisa memberi ruang besar bagi Pirou, begitu pula sebaliknya. Selain itu, kehadiran mereka akan meningkatkan kualitas latihan. Bek-bek Indonesia yang setiap hari harus berduel dengan striker level dunia tentu akan terbiasa menghadapi tekanan besar. Secara tidak langsung, ini akan mengangkat level keseluruhan skuad. Meski kabar ini disambut dengan euforia, ada pula yang menanggapinya dengan keraguan. Proses naturalisasi Haaland jelas tidak mudah, mengingat statusnya sebagai superstar dunia yang masih aktif di kompetisi elit. Namun, fakta bahwa namanya masuk dalam wacana saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Indonesia kini berani bermimpi besar. Sementara itu, Pirou dianggap opsi yang lebih masuk akal. Statusnya sebagai pemain keturunan Belanda membuka jalan lebih lebar. Publik pun percaya, jika Erick Thohir mampu meloloskan nama-nama sebelumnya, maka Pirou bukanlah hal mustahil. Ketidakpuasan dari hasil FIFA Matchday ternyata tidak berakhir dengan kekecewaan semata. Justru dari hasil itu, lahir optimisme baru. Bahwa lini serang Indonesia memang harus diperbaiki, dan ada langkah konkret yang sedang disiapkan. Nama besar seperti Haaland dan Pirou menjadi simbol tekad untuk menjadikan Garuda bukan sekadar peserta, tetapi penantang serius di Asia. Supporter kini menunggu dengan penuh harap. Mereka sadar perjalanan menuju Piala Dunia bukan jalan mulus. Ada banyak tantangan, baik di dalam maupun luar lapangan. Namun, selama ada keberanian untuk bermimpi besar, peluang itu tetap terbuka. FIFA Matchday terakhir meninggalkan catatan penting, lini serang masih menjadi masalah utama. Namun, di balik kekecewaan itu, ada rencana besar yang sedang dirancang. Erick Thohir, dengan visi berani, disebut tengah menyiapkan opsi striker baru. Dua nama yang muncul, Erling Haaland dan Joel Pirou, menghadirkan sensasi tersendiri. Jika benar-benar terwujud, Indonesia akan memiliki lini depan yang tidak hanya tajam, tetapi juga disegani. Dan pada ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, Garuda akan tampil bukan sekadar untuk bertahan, melainkan untuk menyerang dengan penuh keyakinan. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya publik dihebohkan dengan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berhasil memperkuat timnas Garuda, kini rumor yang beredar jauh lebih menggemparkan. Dua nama besar Eropa disebut-sebut masuk dalam radar naturalisasi, Erling Haaland, striker mesin gol asal Norwegia yang kini menjadi ikon Manchester City, dan Thijs Dallinga, penyerang muda Belanda yang bersinar di Ligue 1 Prancis. Meski masih sekadar isu, bayangan tentang dua striker kelas dunia ini mengenakan seragam merah putih sudah cukup untuk membuat publik sepak bola nasional terpana. Bukan tanpa alasan, keduanya adalah tipikal penyerang modern yang mampu menjadi senjata pamungkas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia,